Soal nomor 14 ini tentang deret aritmatika aplikasi ya. Yang perlu kalian ingat adalah rumus Sn, rumusnya itu n per 2 dikali 2A plus n-1 kali B. Nah, apa itu A? A itu suku pertama ya, atau gaji pertama kalau kita lihat di soal tentang gaji. B itu adalah penambahannya atau bedanya. Ini rumus mencari deret Sn, deret aritmatik. Kita baca, gaji seorang karyawan akhir tahun pertama itu 12 juta. Maka A-nya kita tulis saja 12 juta. Kemudian setiap tahunnya nambah 50.000. Berarti ini kita sebut sebagai beda 50.000 gini aja ya. Maka yang ditanyakan akhir tahun ke-8, berarti ini sama saja N8. Yaudah masukkan. Sn tadi rumusnya N per 2 ya. Kalau S8 berarti 8 per 2 dikali 2A. Berarti 2 kali 12 juta ditambah N-nya dikurangi 1. N-nya ini tadi 8 kurangi 1 jadi 7. B. B-nya langsung kita ganti 50.000. Gini ya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 24 juta ditambah dengan 350.000. Nah, ini sama saja 4 dikali 24 juta 350.000 ya. Udah gampang. 4 kali 24 itu kan kita hitung aja ya. 5 kali 4 itu 0. Nyalengi 2. 3 kali 4 12 tambah 2 14, nyalengi 1. Kemudian 4 kali 4 16 tambah 1 17, nyalengi 1 lagi. 4 kali 2 8 tambah 1 itu 9. Nah, ini nolnya tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Nah, inilah hasil total gajinya 97.400.000. Jawabannya adalah yang A. Di soal nomor 15 ini tentang barisan geometri, perintahnya itu disuruh mencari rasio ya. Nah, ini gampang banget. Intinya gini, kalian nanti baca dulu. Barisan geometri suku ketiga. Nah, ini ditulis U3 sama dengan 8. Kemudian suku kelima. Nah, kita tulis U5 sama dengan 32 di situ ya. Nah, yang ditanyakan adalah rasio. Berarti R sama dengan, nah ini caranya tinggal kita bagi aja. 5 U5 dibagi 3. Nah, ini untuk U-nya ini tinggal dikurangi. Jadi 5 kurangi 3 itu 2. Tapi untuk yang sebelah kanan itu kita bagi. Ini kita bagi. 32 bagi 8. Berarti 4 ya. R kuadrat 4, maka R-nya sama dengan plus minus akar 4. Berarti plus minus 2. Itu rasionya. Karena di sini diminta rasionya itu harus lebih dari 0, berarti kita ambil yang positif. Maka rasionya sama dengan 2 ya. Prinsipnya begitu. Itu selalu begitu. Nanti kalian tulis dulu yang besar, U5-nya dulu yang ditulis, terus baru U3. Angka yang kanan dibagi, terus angka yang kiri nanti ini dikurangi sebagai pangkat ya. Nanti ketemu rasionya. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, ini kalau di kisi-kisi bunyinya limit bentuk tak tentu ya. Mungkin maksudnya itu limit bentuk tak hingga. Nah, biasanya kalau limit bentuk tak hingga itu yang dikeluarkan soal yang seperti ini. Oke, caranya kita akan bahas. Tulis lagi aja. Limit X menuju tak hingga dari akar 4x kuadrat plus min 3x ya dikurangi 2x min 1 ya. Pertama kita harus tahu A. A itu apa sih yang nempel sama x kuadrat yang di depan? 4. Kemudian kita harus tahu B. B itu yang nempel sama X. Berarti min 3. Nah, kemudian Q. Q itu kalau bentuknya akar. Itu yang nempel sama X. Tapi karena ini yang belakang ini bentuknya bukan akar ya. Maka Q itu rumusnya adalah 2 kali yang nempel sama X itu min 2. Dikali angkanya itu min 1. Gitu. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, terus masukkan hasilnya itu sama dengan B dikurangi Q dibagi 2 akar A.
Nah, B-nya di situ min 3 dikurangi Q-nya 4 dibagi 2 akar A-nya 4. Maka hasilnya adalah min 7 per 2 kali 2. Berarti min 7 per 4. Gitu ya. Jawabannya yang B. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ada di bawahnya. Biar nanti kalian paham jenis-jenis soalnya. Ya, yang ini. Ini kita coba. A-nya di situ 4. Yang nempel sama X kuadrat. Ini A. Yang nempel sama X, B-nya 4 ya. Nah, terus kemudian Q. Q itu karena yang belakang ini nggak ada akarnya, berarti kita kalikan saja. Kita kalikan angka ini saja. Jadi rumusnya 2 kali min 2 kali 5. Jadi selalu ada 2-nya di depan. Hasilnya adalah min 20. Masukin rumus. Rumusnya tadi B dikurangi Q dibagi 2 akar A ya. B-nya 4 dikurangi min 20 dibagi 2 akar A-nya di situ 4. Maka 24 dibagi 2 kali 2 ya, atau 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini sisanya kalian coba sendiri, caranya sama, prinsipnya nyari A, B sama Q kemudian dimasukkan ke rumus, oke? Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ini tentang turunan berbentuk pecahan ya. Di situ kita tulis dulu fungsinya Y sama dengan 3X ditambah 2 dibagi 2X dikurangi 3. Caranya yang atas ini kita misalkan sebagai U, yang bawah sebagai V ya. Kemudian kita cari U aksen. U aksen itu turunannya dari U ini U. 3X diturunkan itu 3. V aksen berarti turunannya dari V, ini V. 2X diturunkan adalah 2. Nah, rumus turunannya itu bunyinya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat ya. Kita substitusi, U aksennya itu 3 dikali V-nya 2X kurangi 3 dikurangi UV aksen. U-nya 3X ditambah 2. Jangan lupa kalau nulisnya lebih dari 2 suku itu dikurung. Dikali V aksennya 2. Dibagi dengan V kuadrat. Berarti 2X dikurangi 3 dikuadratkan ya. Nah, setelah itu dihitung seperti biasa. Kalikan seperti biasa. Ini kali kedua semua. Jadi 6X min 9 dikurangi ya. Jangan lupa ini kan min. 3 kali 2, 6X. Min lagi, jangan lupa. Biasanya kita kelirunya di sini. Ya, min kali plus, min. Min kali plus, min lagi. Min 4. Dibagi, itu bawahnya dikuadratin. 2X min 3 kuadrat. Nah, hasilnya yang X tinggal dihitung sama yang X ini kan habis. Karena 6X min 6X, angkanya dihitung. Yang teliti nanti hitung. Jadi min 13 per 2X dikurangi 3 dikuadratkan ya. Hasilnya adalah yang A. Nah, untuk selanjutnya ini juga sama caranya, nanti tinggal kalian hitung dengan langkah-langkah yang sama. Cari misalkan U, V, U aksen, V aksen terus masukkan ke rumusnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 18. Ini bisa jadi untuk isai ya. Bisa jadi. Jadi bisa jadi ini untuk isai nanti. Nah, pertanyaannya adalah mencari nilai maksimum dari atau titik ekstrim dari suatu masalah kontekstual. Soal kontekstualnya berarti yang ini nih. Nah, ini konsep awalnya saja. Kita tulis dulu fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus 2. Nah, rumus nilai maksimum itu turunannya tinggal kalian sama dengankan 0. Udah itu aja. Kalau udah disama dengan kan 0, nanti ketemu nilai X-nya. Yuk kita turunkan, X kuadrat diturunkan 2X min 4 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 4, X-nya ketemu sama dengan 2. Gitu ya.